Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua dimanapun berada? Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat. Amin. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba berbagi pengalaman selama saya membuat video pembelajaran. Nah, mungkin ini bagi teman-teman ya, khususnya yang berprofesi sebagai guru, mungkin di awal ajaran baru nanti ya, teman-teman yang masih belajar jarak jauh atau masih belajar online, itu kita harus mempersiapkan materi atau pembelajarannya berupa rekaman video atau membuat video pembelajaran untuk peserta didiknya. Nah, di sini saya akan mencoba berbagi pengalaman dari mana sih mulainya ketika kita mau membuat video pembelajaran. Nah, itu tidak begitu sulit ya. Jadi di video-video saya sebelumnya itu sudah saya buat. Nah, mungkin bisa dilihat untuk contoh-contohnya adalah seperti ini. Nah, ini video-video saya ya selama saya membuat video pembelajaran. Nah, di sini dari mana kita harus memulainya ya. Nah, jadi bagi teman-teman yang baru mampir di channel Putra Bungsu ya, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya ya, agar bisa mendapatkan notifikasi updatean video-video terbaru dari saya. Nah, bagi teman-teman ya yang ingin membuat video pembelajaran ya, agar peserta didiknya lebih menarik melihat video kita, itu yang pertama yang sudah saya bahas juga, itu yang pertama kita memang harus persiapkan dulu peralatan apa yang harus kita gunakan ya. Jadi teman-teman bisa melihat di sini yang ini videonya. Ini ya teman-temannya, bisa teman-teman juga melihat video-video saya di sini. Nah, ini peralatan sederhana bisa untuk membuat video pembelajaran. Nah, ini videonya udah saya buatkan juga. Jadi teman-teman bisa langsung melihatnya ya. Nah, kemudian di sini saya menggunakan handphone, menggunakan tripod, kemudian menggunakan juga komputer. Nah, bagaimana sih ketika kita, maaf kata nih bagi teman-teman ya yang belum mempunyai komputer atau belum mempunyai laptop, nah kita kepingin juga untuk membuat video pembelajaran. Nah, itu bisa ya, dan di video saya juga sudah dibahas itu. Rata-rata kan kalau handphone pasti sudah punya lah ya, nah, terutama handphone Android. Nah, kita juga menggunakan handphone Android juga itu sudah bisa untuk membuat video pembelajaran. Nah, pembahasannya bagaimana, caranya bagaimana itu di video saya juga sudah, di sini juga sudah ada. Di sini ya teman-teman mengenai peralatan apa saja yang digunakan untuk membuat video pembelajaran ya, khususnya untuk pendidikan ya. Di sini teman-teman bisa melihat. Nah, kemudian kalau menggunakan handphone, teman-teman juga bisa melihat yang di sini. Ini coba saya cari dulu. Ini video-videonya ya teman-teman ya. Nah, ini gini ya. Ini. Nah, tutorial judulnya di sini ya. Tutorial CapCut menghilangkan background green screen pakai handphone. Nah, jadi bagi teman-teman yang ingin mengedit video menggunakan layar hijau ya di belakang sini ya, ketika teman-teman shootingnya menggunakan layar hijau atau green screen, nah cara pengolahan video itu sendiri itu sudah ada dibahas di sini ya teman-teman ya. Jadi teman-teman tinggal dilihat saja videonya. Nah, tutorial bagaimana sih cara menghilangkan background green screen. Nah, jadi agar video kita lebih kelihatan bagus ketika kita memberikan materi kepada peserta didik kita. Nah, kemudian ada juga lagi di sini, ini saya masih menggunakan handphone juga. Nah, ketika kita menjelaskan dalam membuat video pembelajaran itu tidak ketinggalan di situ yang namanya teks, kemudian yang namanya gambar, itu pasti akan ditampilkan ketika kita menjelaskan dalam video pembelajaran tersebut. Nah, caranya bagaimana? Di sini juga sudah saya buatkan videonya ya, ini ya. Nah, cara mudah menampilkan atau menjelaskan video pembelajaran ya. Nah, di situ yang saya contohkan adalah cara menampilkan teks ketika kita menjelaskan. Nah, di situ juga sudah saya bahas. Jadi teman-teman tinggal lihat. Nah, kemudian contoh hasil video yang saya buat
bisa teman-teman lihat dulu ya, akan saya putarkan. Nah, sekali lagi buat bagi teman-teman ya yang baru bergabung di channel Putra Bungsu, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya ya, agar teman-teman bisa mendapatkan notifikasi ya, updatean video-video terbaru dari saya. Ini dia nih yang saya contohkan dan video-video saya. Nah, ya ini. Nah, selain dari video-video saya mengenai tutorial membuat video pembelajaran ya, khususnya untuk pendidikan. Nah, saya juga kegiatan di luar itu saya coba buat juga ya teman-teman ya. Nah, ini di vlog saya dia ada di sini di playlist. Nah, ini ya. Nah, baru 4 video ya. Jadi ini baru 4 video. Coba saya putar dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Dedi di sini. Di luar dari pembuatan video-video pembelajaran. Nah, di sini baru sedikit sih ya. Ini perjalanan vaksinasi saya dari pertama sampai kedua, kemudian mengisi waktu libur di rumah, kemudian belajar juga bersama ini putra saya ya. Nah, jadi belajar di rumah. Jadi memang sih kondisi pandemi sekarang ini ya yang kita rasakan dari tahun 2020 sampai sekarang 2021 itu nampaknya belum reda, dan kita masih terutama di wilayah yang terdampak COVID-19 ini ya, terutama di sekolah-sekolah itu masih belajar tatap mukanya secara daring ya, atau belajar jarak jauh. Nah, jadi saya juga mencoba di rumah di sini ya, kegiatannya bisa teman-teman lihat juga. Mana tahu video yang saya bagikan itu bisa teman-teman bisa terinspirasi bagaimana sih cara belajar jarak jauh tersebut ya. Nah, kemudian di sini juga ini kegiatan saya juga mengisi waktu libur di rumah. Ini juga ini ya, kegiatan saya juga di rumah ini. Saya coba videokan ya. Nah, berbagi pengalaman lah ya. Mana tahu dengan kita berbagi pengalaman kita bisa menambah ilmu pengetahuan kita. Nah, jadi untuk video vlog kegiatan ini ya, insya Allah akan tayang nanti setiap hari Minggu ya. Jadi teman-teman bisa melihat di channel saya, di channel Putra Bungsu. Nah, untuk video pembelajaran, nah jadi materinya adalah yang coba saya buat itu adalah yang ini ya. Yuk kita saksikan bersama-sama. Sebelum lanjut ke videonya, bagi teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa dukung channel ini dengan cara tekan tombol subscribe dan loncengnya ya, agar teman-teman dapat notifikasi saat saya mengupload video baru. Yuk belajar bareng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Dedi di sini, tetap di channel Putra Bungsu. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenal alat tambahan perangkat keras pada komputer atau laptop. Yang pertama itu perangkat masukan atau input ya. Perangkat masukan atau input device berfungsi untuk memasukkan data baik berupa teks, foto maupun gambar ke dalam komputer. Contohnya adalah sebagai berikut. Nah, jadi contohnya di sini ada 3. Yang pertama itu adalah keyboard. Nah, ini contohnya keyboard ya. Jadi keyboard merupakan alat untuk memasukkan data maupun perintah ke CPU. Biasanya berupa rangkaian huruf, angka, dan tombol fungsi lainnya. Kemudian yang kedua adalah mouse. Nah, jadi mouse adalah alat yang digunakan untuk memasukkan data ke dalam komputer selain keyboard ya, seperti hanya untuk menunjukkan atau alat penunjuk di kita lagi menggunakan komputer. Kemudian yang ketiga adalah scanner seperti ini ya.
hasil dari proses data atau program. Contohnya itu ada 3 juga ya. Jadi contohnya perangkat keluaran atau output yang pertama ya. Yang pertama itu adalah monitor atau LCD komputer. Nah, jadi contohnya adalah ini ya. Jadi untuk LCD atau monitornya. Nah, jadi monitor komputer merupakan alat yang mampu menampilkan teks maupun gambar dari data yang sedang diproses dalam CPU ya, atau Central Processing Unit. Jadi yang tampil ketika kita menggunakan komputer ya. Nah, itu adalah salah satu perangkat keluaran atau output. Nah, kemudian yang kedua adalah printer. Nah, contohnya adalah ini ya. Jadi printer ini adalah alat yang menampilkan data dalam bentuk cetakan baik berupa teks maupun gambar atau grafik pada kertas. Nah, jadi hasil dari kerja kita ya, hasil dari yang kita kerjakan di menggunakan komputer ataupun laptop, nah bisa kita cetak ya atau di print. Nah, jadi itu menggunakan alatnya yang namanya printer. Kemudian yang ketiga itu adalah speaker. Nah, speaker ini biasanya mengeluarkan suara ya, dimana keluaran suara dari kartu suara akan diteruskan ke speaker untuk mengeluarkan suara sistem komputer. Jadi kartu di sini adalah audio cardnya, jadi tempat dimana untuk colokan ke speaker. Nah, jadi ketika kita lagi main komputer ataupun laptop, nah kita biasanya bisa sambil mendengarkan musik ya, kemudian menonton video, dan itu kita membutuhkan suara. Jadi suara ini yang dikeluarkan oleh komputer itu adalah melalui yang namanya speaker. Nah, itulah beberapa contoh kategori ke dalam alat tambahan perangkat keras pada komputer ya ataupun laptop yang sering kita gunakan. Nah, jadi terima kasih. Semoga video ini bermanfaat dan menambah ilmu pengetahuan kita semua. Dan saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Nah, mungkin itulah contoh dari video yang saya buat ya untuk membuat video pembelajaran, dan mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih atas waktunya yang telah nonton video ini sampai selesai. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.